Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aisyah jangan situ Aisyah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketujuh dari pembahasan kitab pembahasan atau kajian Tauhid dari kitab penjelasan secara detail tentang rukun iman. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun daripada Tauhid Rububiyah. Ya, apa saja? Ada 3, yaitu yang pertama penciptaan al-khalqu, kemudian yang kedua al-mulku atau kepemilikan, dan yang ketiga at-tadbiru atau pengaturan. Ya, ini 3 rukun dari Tauhid Rububiyah. Dan juga telah kita sampaikan bantahan kepada kaum musyrikin yang mana mereka tidak melaksanakan konsekuensi atau kelaziman dari Tauhid Rububiyah. Ya, kelaziman dari keyakinan atau keimanan terhadap rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala adalah mempersembahkan ibadah hanya kepadanya. Tapi kaum musyrikin tidak melaksanakan konsekuensi tersebut atau kelaziman tersebut. Ya. Dan mereka juga menyembah bersama dengan Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Dan telah kita sampaikan ya bantahan terhadap mereka ketika mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala, ya, bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah itu ya tidak memiliki alam semesta, ya, atau tidak memiliki alam semesta, karena mereka tidak menciptakannya, ya. Kemudian mereka juga tidak memiliki saham atau bagian, ya, saham dari sebagian alam semesta, artinya ikut andil dalam memberikan pengaturan terhadap alam semesta. Kemudian mereka juga tidak ikut mengatur alam semesta, ya, dan mereka juga tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan tanpa izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ya, hal-hal yang seperti ini atau makhluk yang seperti ini tentu tidak bisa, ya, atau tidak berhak untuk diibadahi, ya. Adapun yang berhak diibadahi adalah ya Tuhan yang memiliki segala sesuatu, atau Tuhan yang menciptakan alam semesta, ya, dan yang mengatur alam semesta, dan yang memiliki syafaat. Adapun selain itu, ya, adapun selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak memiliki sedikit pun dari 4 hal tersebut. Maka tidak berhak untuk dijadikan sebagai sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, insyaallah malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan adillatu tauhidir rububiyah. Adillatu tauhid rububiyah, dalil-dalil tauhid rububiyah. Baik, pembahasan tentang dalil-dalil tauhid rububiyah ini, ya, bahwa pendalilan tentang tauhid rububiyah ini ada 2 bentuk atau 2 model, ya. Pembahasan tentang dalil-dalil tauhid rububiyah ini kita bagi menjadi 2 bentuk atau 2 model, ya. Yang pertama, adillatu wujudil khaliq. Pembahasan yang pertama, adillatu wujudil khaliq, dalil-dalil yang menunjukkan adanya Rabb, dalil-dalil yang menunjukkan adanya Rabb atau pencipta atau sang khaliq, ya. Yang kedua, adillatu tauhid rububiyah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rabb itu esa dalam rububiyahnya, yaitu dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Dan insyaallah kita akan bahas terlebih dahulu, dan mengingat waktu yang tidak terlalu luas, ya, atau tidak panjang, maka kita akan membahas yang pertama kali terlebih dahulu, yaitu adillatu wujudil khaliq, ya. Adillatu wujudil khaliq, ya. Dalil-dalil tentang adanya pencipta, ya, adanya Rabb,
adanya pencipta. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum, bahwa adanya Tuhan atau adanya pencipta ini bisa ditunjukkan oleh dua hal. Yang pertama, dalil fitrah, dan yang kedua, dalil akal terhadap ayat-ayat Allah. Dalil akal terhadap ayat-ayat Allah, yaitu perenungan, pengamatan, pemikiran, tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dahsyatnya. Ya, yang menakjubkan. Yang mana itu sebagai tanda-tanda keagungan dan eksistensi penciptaannya bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Dan insya Allah kita akan bahas yang pertama dari pertemuan kali ini, yaitu dalil fitrah. Dalil fitrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menjelaskan bahwa ilmu dasar tentang adanya Tuhan, ya, ilmu dasar tentang adanya Tuhan lebih darurat, ya, atau lebih sangat dibutuhkan oleh manusia, ya, atau dalam makna lebih darurat, yakni lebih mudah dan kuat terpatri dalam hati daripada pengetahuan tentang ilmu dasar sains. Ya. Ulang lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa penjelasan tentang ilmu dasar, penjelasan bahwa ilmu dasar tentang adanya Tuhan itu lebih darurat atau lebih mudah dan lebih kuat terpatri dalam hati daripada pengetahuan tentang ilmu dasar sains. Ya, ilmu dasar sains diantaranya, ya, di antara contohnya satu lebih kecil daripada tiga, ya, atau satu adalah ya sepertiga dari tiga. Satu lebih kecil daripada dua, dua lebih besar daripada satu. Ilmu ini adalah ilmu dasar sains. Ya. Kata beliau, ilmu dasar tentang adanya Tuhan lebih darurat atau lebih mudah dipahami dan lebih terpatri dalam hati daripada pengetahuan tentang ilmu dasar sains. Ya. Apa buktinya? Ya. Buktinya, seseorang lebih butuh untuk mewujudkan konsekuensi adanya Tuhan. Seseorang lebih butuh untuk mewujudkan kelaziman atau konsekuensi adanya Tuhan, yaitu dengan terdorong hatinya untuk berdoa dan berharap, ya, kepada Sang Pencipta, ya, daripada merenungkan konsekuensi dari satu lebih kecil daripada dua. Ya. Adapun bahwa satu lebih kecil daripada tiga atau satu lebih kecil daripada dua, atau ilmu dasar sains yang lainnya, yaitu yang menjelaskan bahwa tidak mungkin tergabung dua hal yang kontradiktif. Tidak mungkin tergabung atau terkumpul dua hal yang kontradiktif seperti naik dan turun. Ya. Jadi hampir-hampir tidak terbetik dalam pikiran banyak orang untuk merenungkannya, untuk memikirkannya, ya. Apalagi menjalankan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka dengan demikian, adanya Allah sejatinya tidak membutuhkan dalil, karena keyakinan adanya Allah ini adalah ilmu dasar, sebagaimana ilmu dasar sains, sebagaimana satu lebih kecil daripada dua. Ini adalah ilmu dasar yang tidak membutuhkan kepada pengamatan, ya, yang tidak membutuhkan kepada pengamatan, ya. Maka sejatinya adanya Allah, adanya Sang Pencipta, ya, ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan kepada dalil, karena ini sesuatu yang sudah terpatri kuat di dalam hati sebagai fitrah manusia. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kaifa yutlabud dalil ala man huwa dalilun ala kulli syai'. Bagaimana dituntut mencari bukti atau argumen untuk menunjukkan sesuatu yang merupakan bukti atas segala sesuatu. Ya. Bagaimana dituntut mencari bukti argumen untuk menunjukkan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang merupakan bukti atas adanya segala sesuatu. Gitu. Adanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, ini merupakan
bukti adanya Allah tabaraka wa taala, adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sesuatu yang merupakan bukti atas segala sesuatu kemudian dituntut darinya argumen atau bukti. Kemudian beliau melanjutkan walaysa yasihhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Kemudian beliau memberikan perumpamaan atau logika, ya. Sungguh bukanlah hal benar dalam pikiran atau tidaklah benar sebuah pemikiran, ya. Idza ihtaja an-naharu ila dalil, jika jelasnya siang hari masih membutuhkan bukti. Ketika ada orang nanya, apa buktinya ada siang hari? Maka ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena siang hari ini adalah sesuatu yang sangat jelas, yang keberadaannya ada. Kemudian orang nanya, apa buktinya, apa argumentasinya adanya siang hari? Kenapa? Karena siang hari begitu jelas keberadaannya. Ya. Dengan siang hari itu kita bisanya melihat di sana ada matahari, semua bisa kita lihat, ya. Mata kita bisa melihat dan seterusnya. Ya. Jelasnya siang hari ini tidak membutuhkan kepada argumen atau bukti karena saking jelasnya. Pun demikian wujudnya pencipta, wujudnya Allah tabaraka wa taala sang pencipta alam semesta ini sejatinya tidak membutuhkan kepada dalil, ya. Karena itu adalah ilmu dasar, ya. Kalau kita ditanya apa argumentasinya, ya, atau perenungan argumentasi tentang 1 lebih kecil daripada 3, ya, misalnya sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah dipahami atau sudah diterima dengan mudah, ya. Namun syaitan berusaha untuk mengeliminasi fitrah ini atau berusaha untuk menghilangkan fitrah ini. Itu fitrah tentang eksistensi adanya Tuhan dalam dada-dada manusia, yaitu dengan cara menghembuskan syubhat-syubhat, ya. Oleh karenanya penjelasan dan pemaparan tentang dalil-dalil rububiyah Allah, ya, ini adalah dalam rangka untuk menepis, ya, dan membantah syubhat-syubhat yang disebarkan oleh pemahaman ateis. Hakikatnya demikian, ya. Karena fitrah manusia sudah menetapkan adanya pencipta, ya. Dasar-dasar ilmu juga mengatakan demikian, bahwasanya akibat itu tidak bisa terjadi kecuali ada sebab, gitu. Maka ketika fitrah, ya, fitrah ini terserang oleh syubhat-syubhat orang-orang yang, ya, gencar, ya, menebarkan pemahaman ateisme, maka kemudian fitrah ini pun terkotori, ya. Buktinya ada sebagian kecil manusia yang kemudian tidak meyakini adanya sang pencipta, ya, sebagian kecil, ya. Maka ketika syubhat-syubhat ini menyerang manusia, ya, atau sebagian kaum muslimin misalnya, maka ini perlu dikonter, perlu dibantah, ya, perlu dipaparkan, ya. Jadi pemaparan tentang dalil-dalil rububiyah Allah tabaraka wa taala ini bukan dalam rangka untuk menanamkan fitrah, ya, karena fitrah itu sudah tertanam oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Tapi dalam rangka untuk, ya, mengembalikan fitrah manusia kepada asalnya, ya, mengembalikan fitrah manusia kepada asalnya yang bersih, ya, mengembalikan fitrah manusia kepada asalnya, yaitu mengakui adanya pencipta, ya. Nah, tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, mesti ada yang menciptakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-iqraru bis-sani'i fitrun daruriyun badihi la yajibu an yatawaqqafa 'ala an-nadhari wal istidlal. Pengakuan adanya pencipta ini adalah sesuatu perkara yang fitrah, yang otomatis dan spontan, ya, yang muncul di hati tanpa harus melalui pengamatan dan penelitian. Jadi kalau seorang tanpa melalui pengamatan dan penelitian dan fitrahnya masih selamat, itu mengakui adanya pencipta. Fitrahnya masih selamat, belum terkotori oleh syubhat-syubhat ateisme, maka tanpa melakukan penelitian dan pengamatan pun, ya, fitrahnya akan menetapkan adanya pencipta, ya, ya. Namun wa in kanat daruriyatan fi haqqi ahli al-fitrati salimah,
Ya. Meskipun dia otomatis pada orang-orang yang fitrahnya masih bersih, ya. Fakatsirun minan nas yahtaju ila an-nadhar. Akan tetapi banyak manusia yang perlu kepada pengamatan. Ya. Masih banyak manusia yang membutuhkan kepada pengamatan dan penelitian untuk mengetahui adanya pencipta. Ya. Wal insan qad yastaghni anhu fi hal wa yahtaju ilaihi fi hal. Maka seseorang terkadang membutuhkan kepada pengamatan dan penelitian untuk meyakini adanya pencipta, ya. Terkadang tidak membutuhkan kepada pengamatan dan penelitian untuk meyakini adanya pencipta, tapi pada kondisi yang lainnya seseorang membutuhkan kepada pengamatan dan penelitian untuk meyakini adanya pencipta. Maka antara satu orang dengan yang lainnya kondisinya berbeda. Ya. Oleh karenanya, faman hasalat lahul ma'rifah awil iman bighairi an-nazar lam yajib alaihi. Maka siapa atau barang siapa yang dia telah meyakini atau telah sampai kepadanya ma'rifah, telah sampai kepadanya keyakinan, keimanan adanya Allah tabaraka wa taala, ya, dan keimanan, maka tidak wajib atasnya melakukan pengamatan dan penelitian, ya. Wa man lam tahsul lahul ma'rifah wal iman illa bihi wajaba alaihi. Adapun seseorang yang tidak sampai kepadanya keyakinan adanya pencipta dan keimanan kepadanya kecuali dengan pengamatan dan penelitian, maka pengamatan dan penelitian itu menjadi wajib atasnya. Mengamati dan meneliti, memperhatikan, ya. Maka perkara pertama yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf antara satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Adapun jika diperlukan pengamatan dan penelitian, ya, maka di sana banyak pengamatan atau teori yang bisa mengantarkan seseorang untuk mengenal adanya pencipta. Dan apapun pengamatan atau teori yang dia pakai yang kemudian menghasilkan keyakinan adanya pencipta, maka pengamatan atau teori tersebut benar. Apapun itu, pengamatan atau teori apapun yang dia gunakan yang kemudian hasilnya adalah melahirkan keyakinan adanya pencipta, maka pengamatan atau teori tersebut adalah benar, ya. Karena pengamatan atau teori ini banyak macamnya, ya. Maka tidak dibenarkan untuk membatasi, ya, pada satu teori atau pengamatan tertentu untuk mengenal adanya sang pencipta. Apapun teori atau pengamatan tersebut, ya, selama itu melahirkan kesimpulan adanya sang pencipta, maka pengamatan atau teori tersebut adalah benar, ya. Kemudian bagaimana jika seseorang telah, ya, memiliki ma'rifat, telah memiliki keyakinan adanya pencipta, mengimaninya itu tanpa ada keraguan sedikit pun, kemudian lantas dia mengambil pengamatan dan penelitian, dia tetap mengambil pengamatan dan penelitian, dan sebelumnya dia sudah memiliki ma'rifat tentang itu, keyakinan tentang adanya sang pencipta, tapi kemudian dia tetap mengambil atau melakukan pengamatan dan penelitian, mengamati, memikirkan, dan seterusnya, ya. Maka, ya, pengamatan yang dia lakukan ini akan semakin membuat kuat ma'rifatnya, akan semakin membuat kuat ma'rifatnya yang telah dia dapatkan, yaitu keyakinan adanya pencipta, ya. Tapi juga perlu diwaspadai, ya, perlu diwaspadai pengamatan-pengamatan atau teori-teori tentang adanya Tuhan yang diutarakan oleh sebagian ahli bid'ah, yang ternyata, ya, teori-teori pengamatan atau teori-teori tersebut malah justru tidak menjadikan seseorang semakin yakin tentang adanya Tuhan atau adanya pencipta, ya, tapi justru melahirkan keraguan tentang adanya pencipta. Tidak apapun teorinya atau pengamatannya, ya, kemudian melahirkan keyakinan adanya pencipta, maka teori pengamatan itu adalah benar
Dan sebaliknya, apapun teori atau pengamatan yang dilakukan, jika hasilnya kemudian melahirkan keraguan tentang adanya pencipta, maka pengamatan atau teori tersebut adalah keliru. Walaupun diusung oleh tokoh-tokoh agama misalnya. Ya. Ini yang harus menjadi kaidah kita dalam mengambil pengamatan atau penelitian terhadap adanya sang pencipta. Tapi ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Baik, kita kembali ke dalil fitrah. Ya. Tadi telah dijelaskan bahwa adanya Tuhan atau sang pencipta ini ditujukan oleh dua hal. Yang pertama dalil fitrah, dan yang kedua dalil akal terhadap ayat-ayat Allah atau ciptaan-ciptaan Allah. Dalil fitrah ini merupakan dalil utama yang telah Allah Azza wa Jalla tanamkan dalam hati manusia. Ya. Jadi dalil utama yang Allah Azza wa Jalla tanamkan dalam hati manusia adalah dalil fitrah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah ciptakan manusia, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis. Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah satu orang pun yang terlahir, ya, ma min maulud, tiadalah yang lahir melainkan terlahirkan di atas fitrah. Ya. Ma min maulud, tidak ada sesuatu pun yang lahir melainkan terlahir di atas fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Makna fitrah di sini adalah kondisi di mana seseorang sudah siap untuk menerima agama Islam, sudah siap untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Terlebih, ya, untuk meyakini bahwa di sana ada sang pencipta. Itu makna fitrah di sini. Ya. Makna fitrah di sini bukan berarti, ya, manusia ketika dilahirkan itu sudah dalam keadaan mengenal agama Islam. Bukan. Ya. Tapi makna fitrah di sini adalah, ya, kondisi di mana seseorang siap untuk menerima agama Islam, tauhid, dan terlebih adanya sang pencipta, meyakini adanya sang pencipta. Kalau seandainya manusia kemudian dibiarkan dengan kondisi fitrahnya tanpa dimasukkan kepadanya syubhat-syubhat tentang agama-agama yang lainnya, apakah itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, dibiarkan begitu saja, ya, maka fitrahnya akan menerima Islam, maka fitrahnya akan menerima tauhid, maka fitrahnya akan mengakui adanya sang pencipta. Ya. Ma min maulud illa yuladu 'alal fitrah. Ya. Maka kemudian yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi itu kedua orang tuanya atau lingkungannya. Ya. Kemudian, ya, fitrah ini juga dikuatkan lagi dengan perjanjian. Ya. Perjanjian yang Allah ambil dari setiap manusia. Jadi setiap manusia itu telah melakukan perjanjian dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau Allah Azza wa Jalla telah mengambil perjanjian pada setiap manusia. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah telah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya beriman,
seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Bukankah aku ini Rabbmu yang menciptakanmu? Ya. Qalu bala. Mereka menjawab, setiap diri kita menjawab, bala, tentu. Ya. Syahidna, kami telah bersaksi. Ya. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami melakukan ini, yaitu mengambil persaksian dari setiap manusia, ya. Itu Allah Azza wa Jalla mengambil persaksian dari setiap diri-diri kita itu. Apa tujuannya? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti pada hari kiamat kalian tidak mengatakan bahwa kami, ya, manusia atau keturunan Adam telah lalai dari hal ini, ya, telah lalai dari hal ini, ya. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kalian tidak mengatakan nanti pada hari kiamat ketika tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami atau bapak-bapak kami sebelumnya telah berbuat syirik, musyrik, kafir, ya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami hanyalah anak keturunan yang datang setelah mereka. Jadi kami mengikuti orang tua kami, begitu. Jadi nanti orang-orang kafir pada hari kiamat tidak bisa berhujah demikian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah mengambil persaksian setiap diri manusia, ya. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Itu nenek moyang kami, orang tua kami, bapak-bapak kami, yang mengajarkan kami kepada kekufuran, yang mengajarkan kami kepada kesyirikan. Gak bisa mereka berhujah nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah mengambil persaksian atas setiap diri manusia, keturunan Adam alaihissalam, ya. Meskipun kejadian ini sekarang dilupakan oleh manusia, ya. Kalau ditanya kapan, ya, gak ingat. Siapa yang ingat ketika hidup di alam janin? Antum nendang-nendang itu aja antum gak ingat itu, ya enggak? Padahal kita melakukannya betul. Kita menyaksikan anak kita nendang perut ibunya sana kemari, ya kan? Tapi itu lupa, kita nggak ngerasa ketika kita sudah lahir di dunia. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mengabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengambil persaksian bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah pencipta kita, gitu. Walaupun kita sudah nggak ingat sekarang, melupakan, ya, tapi efeknya masih ada, asarnya masih ada, yaitu fitrah mereka meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Fitrah manusia yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, ya. Bahkan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari satu, orang-orang yang menganggap atau meyakini bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, mereka tetap beranggapan mengatakan bahwa di antara Tuhan-Tuhan tersebut ada Tuhan yang paling kuat, gitu. Hatta kaum musyrikin itu kan, ketika mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla lah yang maha segala-galanya, gitu, yang bisa menyelamatkan mereka dari madarat, dari kegentingan, dari mara bahaya. Mereka meyakini seperti itu, adanya Tuhan yang lebih kuat, yang memiliki kemampuan, kekuasaan yang dahsyat, ya. Atau mereka yang meyakini adanya Tuhan-Tuhan lebih dari satu, menafsirkan Tuhan yang berbilang tersebut dengan makna Tuhan yang Maha Esa. Jadi fitrahnya masih ada, efeknya masih ada, ya. Manusia, ya, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi maksud daripada tidaklah, ya, manusia yang dilahirkan kecuali di atas fitrah, ya, ya, bukan artinya, ya, berarti manusia sejak lahir sudah mengenal agama Islam, ya. Karena tidaklah seorang dilahirkan kecuali dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman,
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Tapi fitrahnya sudah siap untuk menerima agama Islam. Fitrahnya sudah siap untuk ya menerima tauhid, ya. Terlebih lagi ya untuk menerima adanya Sang Pencipta. Nah, fitrah tersebut ya, fitrah ini berkonsekuensi mengakui penciptanya, ya, berkonsekuensi atau melazimkan ya mengakui atau meyakini ya penciptanya, kemudian mencintainya, mencintai pencipta tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan mengikhlaskan agama untuknya, ya. Makanya di dalam ayat surat Ar-Rum tadi dikatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya. Jadi fitrah tersebut ya berkonsekuensi kemudian ya mengakui rububiyah Allah tabaraka wa taala, ya, kemudian mengikhlaskan agama untuknya atau mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan konsekuensi dari fitrah ini ya akan diraih oleh seseorang secara bertahap, ya, secara bertahap, ya. Konsekuensi fitrah ini akan diraih oleh seseorang secara bertahap, ya. Berdasarkan kekuatan fitrahnya, ya, serta selamatnya fitrah tersebut dari pengotor-pengotor dan perusak-perusaknya. Jadi selama fitrahnya masih bersih, masih tidak ternodai oleh subhat-subhatnya, ya, maka dia akan melaksanakan konsekuensi dari fitrah tersebut, yaitu Islam, ya, tauhid, ya, dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Walillahil hamd, ikhwas sekalian, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla jaga kita, ya. Allah azza wa jalla jaga fitrah kita, ya. Selamatkan fitrah kita dari hal-hal yang mengotorinya, ya. Subhat-subhat yang mengotori fitrah tersebut, ya. Kemudian ikhwas sekalian, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah, ya, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah, ya, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah, ya. Yang pertama, bahwa kita dapati pada asalnya manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang itu di atas kepercayaan adanya Tuhan, atau di atas kepercayaan terhadap adanya Tuhan, ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Adapun kalangan ateis, ya, yang mana mereka adalah minoritas, ini muncul belakangan, ya, muncul belakangan, ya. Pada umumnya atau pada asalnya kita dapati manusia dari zaman dahulu sampai sekarang mereka meyakini akan adanya Tuhan, ya. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan, ya. Kemudian yang kedua, kita dapati di berbagai penjuru dunia, ya, baik dari suku yang berbeda-beda atau budaya yang berbeda-beda, ya, atau lokasi yang berbeda-beda, ya, serta generasi dan masa yang berbeda-beda, ya. Jadi suku, budaya, lokasi, dan generasi yang berbeda-beda, ya, kita dapat di seluruh penjuru dunia, ya. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, kita dapati umumnya ada tempat khusus yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada tempat ibadah, ya. Kita lihat sejarahnya, kita dapati di berbagai penjuru dunia dengan berbagai macam perbedaan budaya, kemudian lokasi dan generasi, ternyata kita dapati umumnya di sana ada tempat, ya, khusus, ya, seorang untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Dan lebih besar kemungkinan kita mendapati suatu kota, ya, di dunia ini tanpa sekolah atau tanpa pemerintahan atau tanpa pasar atau tanpa istana dibandingkan dengan kota tanpa tempat ibadah, ya. Artinya adanya tempat atau kota yang adanya sebuah tempat atau kota
yang di situ tidak ada tempat ibadah, ini kemungkinan yang kecil. Ya, kemungkinan yang kecil. Maka ini fakta ini menunjukkan bahwasanya ya umumnya manusia meyakini adanya Tuhan. Karena di sana tidaklah di sebuah tempat ya di sebuah kota kecuali juga dibangun di sana ada tempat ibadah. Ada tempat ibadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian juga kita dapati anak-anak begitu mudah percaya adanya Tuhan. Nggak percaya silakan. Ya, ini berbicara kepada anak. Ya. Begitu mudah untuk meyakini adanya Tuhan tanpa kita perlu repot-repot mendoktrin mereka. Kenapa? Karena ini merupakan konsekuensi atau kelaziman fitrah mereka. Kelaziman fitrah mereka. Karena telah tertanam dalam fitrah mereka keyakinan adanya Tuhan, pengakuan adanya Tuhan. Maka ketika anak kecil disampaikan kepada mereka tentang ya harus beriman kepada adanya pencipta, adanya Tuhan, mereka akan menerimanya dengan mudah. Ya, mereka akan menerimanya dengan mudah. Ya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan fitrah keyakinan adanya pencipta, ya, adalah bahwasanya kita dapati jika seorang ateis dalam kondisi genting dan terdesak, maka fitrahnya mencari Tuhan untuk menyelamatkannya. Fitrahnya itu dia akan mencari Tuhan untuk menyelamatkannya. Ya. Makanya ada istilah tidak ada ateisme dalam kondisi genting. Ya, dalam kondisi genting fitrah mereka akan mencari Tuhan atau mencari kekuatan yang bisa menyelamatkan, kekuatan besar yang bisa menyelamatkan dirinya dari mara bahaya tersebut. Di situ. Kami ada istilah there are no atheists in foxholes. Ya. Tidak ada ateis di dalam lubang perlindungan. Itu ketika dalam kondisi perang gitu ya. Dalam kondisi terjepit ya, mau binasa, kondisi terdesak, maka tidak ada namanya ateisme. Fitrah mereka akan muncul untuk mencari Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Pun demikian halnya fitrah manusia tidak menerima jika disuruh menyembah hewan atau menyembah sesama manusia. Ya. Fitrahnya demikian. Kalau ada manusia yang menyembah hewan atau menyembah sesama manusia, berarti sudah menyimpang dari fitrah. Ya. Fitrahnya sudah tidak selamat lagi, atau fitrahnya sudah terkotori. Fitrah manusia yang masih selamat, maka dia hanya akan beribadah hanya kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi ikhwas sekalian, ya. Ini terkait dengan dalil-dalil adanya sang pencipta, yaitu dalil fitrah. Kemudian hal-hal yang membuktikan adanya dalil fitrah. Ya. Kemudian berikutnya bukti-bukti dalil fitrah. Ya, bukti-bukti dalil fitrah. Yang pertama adalah ilmu-ilmu dasar. Ya. Ilmu-ilmu dasar atau istilahnya adalah mabadiul ilmi ad-daruriyah. Ya. Ada ilmu-ilmu dasar yang seseorang mengetahuinya dengan sendirinya tanpa perlu pengamatan dan penelitian. Cari situ. Di tas. Ya. Ada ilmu-ilmu dasar yang seseorang bisa mengetahuinya dengan sendirinya tanpa perlu pengamatan dan penelitian. Ya. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu yang dihasilkan melalui pengamatan, dan yang kedua ilmu-ilmu dasar yang diketahui secara otomatis tanpa melalui pengamatan. Tadi di antara contohnya ilmu dasar tentang adanya Tuhan. Ilmu dasar tentang adanya Tuhan ini sejatinya ya ilmu yang bisa didapatkan tanpa adanya pengamatan. Ya, kenapa? Karena itu sesuatu yang difitrahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan juga tadi ilmu-ilmu dasar, misalnya ilmu dasar tentang sains, ya, satu lebih kecil daripada dua. Ya. Makanya adalah ilmu-ilmu yang tidak membutuhkan kepada pengamatan. Ya. Ketahui secara otomatis. Ya. Nah, di antara contoh ilmu dasar tersebut, ya, adalah akibat timbul karena sebab. Ya, ilmu-ilmu dasar
bahwasanya akibat itu akan timbul karena adanya sebab. Tidak mungkin sesuatu muncul begitu saja tanpa adanya sebab. Ya. Contohnya lain, satu lebih sedikit daripada tiga, atau satu lebih kecil daripada tiga. Yang lebih ringan dan lebih kecil lebih mudah diangkat. Sesuatu yang ringan dan kecil maka lebih mudah diangkat daripada yang lebih berat dan lebih besar. Ini ilmu dasar yang tidak butuh kepada pengamatan. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, tidak mungkin tergabung dua hal yang kontradiktif. Tidak mungkin tergabung dua hal yang kontradiktif. Misalnya, tidak mungkin seorang menggambar bulatan yang bersegi tiga. Bulat yang bersegi tiga. Gimana coba? Itu sesuatu yang kontradiktif. Ya. Atau segitiga yang bersegi empat. Ya. Atau tidak mungkin seorang naik dan turun sekaligus. Ya, naik dan turun ini suatu dua hal yang kontradiktif. Ya. Tidak mungkin suatu berstatus ada dan sekaligus tidak ada. Ya, ini adalah ilmu-ilmu dasar yang ya bisa diketahui oleh seorang tanpa melalui apa? Pengamatan. Ya. Nah, berangkat dari ilmu-ilmu dasar tersebut, barulah kemudian seseorang bisa mendapatkan ilmu dari hasil pengamatan. Ya. Jika tanpa ilmu-ilmu dasar ini, maka pengamatan tidak akan menghasilkan ilmu. Kenapa? Karena tidak ada dasar pijakan untuk mengamati dan menilai. Ya. Nah, ilmu-ilmu dasar inilah kemudian menunjukkan adanya pencipta karena sudah tertanam sejak awal pada akal manusia. Insya Allah untuk bukti-bukti dalil fitrah ini kita akan bahas ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah biidznillah ya, bukti-bukti dalil fitrah. Ada yang ditanyakan apa? Ada? Jadi ada. Kita cukupkan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.